Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Wakil Presiden Gibran Raka atau Mas Gibran benar-benar telah membuka mulut-mulut tukang nyinyir yang memang selalu menginginkan kejatuhan Mas Gibran. Kita tahu teman-teman, di awal kepemimpinan Mas Gibran ini banyak sekali pihak-pihak yang ingin Pak Prabowo untuk batal melantik atau menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebut saja di sini ada Bapak Amin Rais yang di awal-awal kepemimpinan Mas Gibran menginginkan Mas Gibran ini untuk dilantik, bahkan dimakzulkan. Tak tanggung teman-teman, berbagai dalil-dalil dibawa oleh Pak Amin Rais untuk bisa menjatuhkan Mas Gibran, tapi semua itu sirna dengan berbagai kinerja-kinerja yang ditunjukkan oleh Mas Gibran, mulai dari belusukan ke pelosok-pelosok penanganan bencana ketika ini Bapak Presiden Prabowo tidak ada di Indonesia untuk mengikuti berbagai event-event atau KTT internasional di luar negeri. Mas Gibran bisa memimpin Indonesia walaupun tanpa arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu teman-teman, kinerja Mas Gibran ini telah membuka Amin Rais, membuat makin kepanasan para penyinir atau haters dari Mas Gibran. Biar lebih lengkap teman-teman, mending kita simak saja seperti apa sih pidato menggelegar yang bisa membuat para haters Mas Gibran ini Bapak Amin Rais sampai terbungkap mulutnya tak bisa berkata apa-apa. Yuk teman-teman, mending kita simak video selengkapnya. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Ya, surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya, mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus
kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik, dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus dapat mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya, ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Ya. Anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU. Sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu saya titip program makan siang gratis. Ini sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik, ya mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti rakor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Wakil Presiden Gibran Raka yang mengkritik berbagai program-program terdahulu yang dirasa kurang pas. Di saat ini teman-teman,
memang saat Mas Gibran berpikiran jauh ke depan, tapi memang miris sekali masih banyak orang-orang yang mempertanyakan kapasitas Mas Gibran, bahkan nyinyir teman-teman di setiap kegiatan-kegiatan Mas Gibran, menilai Mas Gibran ini tidak layak untuk memimpin Indonesia, tidak layak menduduki posisi sebagai wakil presiden. Tapi teman-teman di sini Mas Gibran tidak menghiraukan nyinyiran-nyinyiran tersebut, nyinyiran dari siapapun, bahkan dari Pak Amin Rais sendiri yang menuntut agar Mas Gibran ini dimaksudkan diganti. Di sini Mas Gibran menunjukkannya lewat kinerjanya, lewat belusukan ke tempat-tempat bencana, lewat pidato-pidatonya yang dan tentu teman-teman kinerja positif ini akan terus membungkam haters para tukang nyinyir, kelompok nyinyir yang memang ingin Mas Gibran ini jatuh. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Gibran. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus kirim notifikasi terbaru video-video dari kajian online. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.